Shalom Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah renungan. Renungan kali ini saya akan ambil judul Kantong Anggur yang Baru. Pembacaan ayat firman Tuhannya diambil dari Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Ayat firman Tuhan ini seringkali kita baca, seringkali kita juga pakai ayat ini untuk menggambarkan bahwa perlu adanya sebuah wadah yang baru, sikap yang baru dan lain sebagainya. Tapi seringkali kita tidak merenungkan semestinya apa sih yang termaksud di dalam ayat firman Tuhan ini. Di sini dikatakan bahwa kalau kita punya anggur yang baru, itu nggak bisa dimasukkan ke dalam kantong kulit yang lama. Artinya seringkali kita ini berdoa, seringkali kita teriak sama Tuhan, seringkali kita minta sama Tuhan. Salah satunya yang paling sering diminta sama anak Tuhan adalah masalah berkat, misalnya seperti itu. Seringkali kita berdoa, Tuhan berkati kami, Tuhan kenapa kami masih belum punya mobil, kenapa kami masih belum punya rumah, kenapa kami masih harus ngontrak dan lain sebagainya. Nah, tapi ada hal-hal yang kita seringkali nggak sadar bahwa kita nggak pernah persiapkan kantong kulitnya. Kita nggak pernah persiapkan wadahnya. Kita tidak pernah siapkan tempatnya untuk menampung berkat itu. Nah, saudara, seringkali ini jadi sebuah perdebatan begitu. Sejujurnya mana yang harus kita persiapkan? Seringkali yang kita minta anggur barunya dulu, baru nanti kita persiapkan kantong yang baru. Tapi ada juga orang yang berkata, ya nggak mungkin kantong anggur yang baru turun kalau kantong yang kita punya masih kantong kulit yang lama. Semestinya mana yang harus kita kerjakan? Ada satu hal yang saya belajar dari Tuhan. Pada waktu itu seperti ini, saudara. Mungkin saudara pernah banyak belajar lah tentang yang namanya perpuluhan begitu ya. Ya, semua pasti tahu perpuluhan yang paling sederhana pengajarannya adalah setiap berkat yang kita terima itu 1/10 kita sisihkan, itu adalah bagian daripada yang Tuhan mau atau harus kita kembalikan kepada Tuhan. Nah, satu hari pada waktu saya sedang berdoa, tiba-tiba di hati saya ini muncul gitu. Tuhan, bagaimana kalau misalnya saya memberikan lebih daripada 1/10 dari apa yang saya dapat dari Engkau. Dan ternyata Tuhan taruh ada sebuah angka di hati saya. Secara manusia, saudara, secara manusia saya berpikir, waduh, ini dengan 10% atau 1/10 saja seringkali kebutuhan itu mepet begitu kan. Uang yang kita punya, berkat yang kita terima ini seringkali mepet terus begitu. Tapi hari itu nggak tahu kenapa saya bertekad untuk saya mengerjakan itu di hadapan Tuhan. Jadi mulai bulan berikutnya, setiap kali saya terima berkat, saya selalu sisihkan lebih daripada 10%. Dan itu berlaku sampai hari ini. Saya sisihkan lebih dari 10% dari apa, atau lebih dari 1/10 yang saya terima, berkat yang saya terima dari Tuhan. Awal-awalnya itu suara begitu banyak. Saya berpikir, waduh, ini gimana nanti kalau uang kurang? Bagaimana nanti kalau misalnya tiba-tiba ada kebutuhan yang mendadak? Bagaimana kalau tiba-tiba ada kebutuhan lain lagi lah, misalnya butuh buat pergi atau apa, buat jalan-jalan atau apa misalnya seperti itu. Ya. Tapi yang saya alami adalah apa, saudara? Saya lewati itu. Di 3 bulan pertama memang seakan-akan di pikiran manusia ya, secara pikiran manusia saya berpikir, wah saya harus menghemat ini. Listrik di rumah saya kurangi pemakaiannya. Ya kan, air saya hemat. Yang biasanya saya seringkali jajan, mungkin uang jajannya saya kurangin. Tapi ternyata bukan itu yang Tuhan ingin ajarkan. 3 bulan saya lewati dan itu memang merupakan proses perjuangan saya dengan Tuhan ya.
perjalanan hidup iman saya dengan Tuhan. Sampai akhirnya apa? Satu hari Tuhan itu jelaskan lagi tentang firman Tuhan ini. Saya baca lagi ayat firman Tuhan ini demikian. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Ternyata pada waktu Tuhan menaruh satu impresi dalam hati saya untuk saya memberi lebih dari 1/10 dari berkat yang Tuhan berikan. Ternyata itu adalah bukan cara Tuhan jahat dalam hidup saya, yang istilah dunia istilahnya morotin berkat begitu. Bukan. Tapi itu ternyata cara di mana Tuhan mempersiapkan kantong anggur baru saya. Dan jelas bahwa anggur yang baru nggak mungkin dicurahkan kalau kantong kulit kita masih kantong kulit yang lama. Karena kalau anggur baru dicurahkan pada kantong kulit yang lama, itu akan membuat kantong kulit kita akan pecah. Itu yang seringkali membuat kita anak-anak Tuhan itu tidak siap menerima semua berkat. Kenapa? Karena kita selalu menanti, ayo Tuhan mana? Ayo Tuhan mana? Ayo Tuhan mana? Kita nggak pernah persiapkan sejujurnya kantong kulit hidup kita ini loh. Cara berpikir kita, hati kita, iman kita. Saya mau katakan Bapak Ibu, dalam 3 bulan itu nggak cuman perjuangan di pikiran, tapi iman saya juga harus berjuang di situ. Saya mempercayakan bahwa saya selalu memperkatakan, saya tidak akan kekurangan, saya tidak akan berhutang, saya tidak akan kekurangan. Dan ternyata itu adalah cara Tuhan mempersiapkan kantong kulit hidup saya. Sejak lewat 3 bulan itu, saya rasa ada sebuah perubahan yang Tuhan berikan. Dalam hal berkat, dalam hal saya belajar banyak hal. Ini nggak cuma bicara masalah berkat jasmani ya, tapi bicara sesuatu yang rohani pun itu jadi sebuah terobosan dalam hidup saya. Ya. Ternyata itu adalah kantong-kantong kulit yang baru yang harus kita persiapkan. Begitu juga kalau kita mau bicara masalah misalnya gini, kita menyembah Tuhan, kita punya panggilan misalnya sebagai pemimpin pujian. Pernahkah kita melihat bagaimana cara kita nyembah Tuhan dari awal kita pelayanan sampai hari ini? Apakah ada yang beda, ada perubahan? Perubahannya itu meningkat atau menurun? Jangan pernah misalnya menantikan, Tuhan kenapa hadirlah Tuhan gak ada? Kenapa Tuhan gak hadir? Ya gimana mau hadir? Itu artinya kalau Tuhan hadir itu anggur baru dicurahkan. Sedangkan kalau kantong kulit kita lama, kita gak akan pernah bisa menampung hal itu. Yang ada justru kita akan pecah. Justru semua yang istilahnya ya, itu berkat Tuhan, kita gak akan pernah bisa lihat itu jadi sebuah berkat. Jadi Bapak Ibu, saudaraku dimanapun semua berada, ayo kita persiapkan kantong kulit hidup kita. Cara kita nyembah, cara kita memberi, cara kita melayani, cara kita bekerja, bahkan cara kita istilahnya memanage atau mengatur setiap berkat, itu kita harus atur semuanya. Ya, seringkali yang saya dapati kalau bicara masalah berkat ya, itu seringkali bukan karena Tuhan tidak mencukupkan semuanya, tapi seringkali kebutuhan hidup kita ini sejujurnya nggak terlalu banyak Bapak Ibu. Tapi yang banyak adalah gaya hidup kita. Itu yang terlalu banyak. Sehingga membuat semua berkat itu seakan-akan nggak cukup. Ya. Ayo saya mengajak semuanya. Kalau engkau inginkan Tuhan kerjakan sesuatu yang baru, engkau inginkan Tuhan melimpahkan semuanya yang baru, persiapkan kantong kulit hidupmu. Persiapkan kantong kulit yang baru, yang siap menampung semua berkat Tuhan, baik jasmani dan juga rohani. Mari saya ajak kita semuanya berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya lewat pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, kami boleh mempersiapkan hidup setiap kami Tuhan. Untuk kami ini punya kantong kulit yang baru Tuhan. Cara berpikir kami, cara pandang kami, iman kami bahkan Tuhan. Cara kami menyembah,
cara kami membaca firman Tuhan, cara kami melayani apapun Tuhan yang hari-hari ini kami perlu perbaiki, yang jadi kantong kulit itu Tuhan. Sehingga setiap berkat yang Tuhan nantinya akan curahkan, itu akan dapat kami tampung dan kami boleh mengerjakan semuanya di dalam hidup kami dan jadi berkat dalam hidup kami. Bukan membuat hidup kami tidak siap, membuat hidup kami pecah, membuat hidup kami berantakan, membuat hidup kami letih, capek semuanya Tuhan. Tapi justru ini adalah berkat yang Tuhan curahkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang memberkati pemberitaan firman-Mu ini. Kami minta Roh Kudus-Mu yang mengerjakan semuanya. Dan biar ini jadi kekuatan buat setiap kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.